pagi anak-anak Aikid, gimana nih kabarnya pagi hari ini? Masih semangat? Jangan lupa ya mengucap syukur karena Tuhan sudah membangunkan kita sehingga kita bisa beraktivitas sepanjang hari ini. Tapi sebelum beraktivitas, ayo kita baca firman Tuhan dan membaca Book of Power. Bacaan diambil dari Lukas pasal 22 ayat 25 sampai dengan Lukas pasal 23 ayat 10. Nah, nanti anak-anak baca ya secara keseluruhannya. Nah, dimana Tuhan sebelum menjelang kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, Tuhan mengadakan perjamuan malam dengan muridnya. Nah, di sini Tuhan Yesus berpesan. Nah, kira-kira pesan apa ya? Ayo kita lihat bersama. Tante Leni akan membacakan satu ayat, yaitu dalam Lukas 22 ayat 46. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Jadi di sini pentingnya akan doa. Nah, dalam Lukas 22 ayat 25 sampai dengan pasal 23 ayat 10, Tuhan itu mengingatkan kepada 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di mana ketiga muridnya ini diajak oleh Tuhan Yesus ke Taman Getsemani untuk menemani Tuhan Yesus berdoa. Ternyata apa yang terjadi? Ketiga muridnya ini dalam keadaan tertidur, sehingga Tuhan Yesus itu membangunkan, kemudian menyuruh berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Orang yang tertidur itu bahaya. Tante Leni ada cerita ya. Teman Tante Leni itu pulang dari Surabaya lewat tol. Supirnya itu ngantuk. Apa yang terjadi? Mobilnya itu menabrak pembatas tol yang ada di tepi jalan. Tapi puji Tuhan tidak terjadi apa-apa. Nah, di sini sangat berbahaya lagi kalau orang tersebut tertidur lama ya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan sampai kita tertidur kerohanian kita, itu sangat berbahaya. Anak-anak Aikid, bagaimana cara supaya kerohanian kita itu nggak tertidur? Anak-anak ingin tahu? Yang pertama, kita harus rajin beribadah ke sekolah minggu. Yang kedua, kita harus membaca firman Tuhan setiap hari. Nah, dengan membaca firman Tuhan, kita itu berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Ayo kita sama-sama melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan, supaya doa kita itu dijawab. Tetapi ingat, sebelum melakukan firman Tuhan atau selesai membaca firman Tuhan, jangan lupa berdoa. Karena di dalam doa itu ada kuasa dan kekuatan. Doa itu merupakan napas. Coba kita praktekkan ya, nggak napas 2 menit pasti nggak tahan ya. Pasti dada kita itu terasa sesak. Bisa kita itu tinggi. Nah, begitu juga kita sebagai anak Tuhan. Pentingnya doa dalam kehidupan kita. Kalau anak-anak ingin doanya dijawab dan Tuhan melindungi, kita mulai sekarang jangan main-main saat berdoa. Ayo sungguh-sungguh, maka anak-anak akan merasakan ada kekuatan yang mengalir dalam tubuh kita. Ini yang Tante rasakan. Setelah selesai berdoa, itu merasa lega, bahkan beban itu hilang. Nah, Tante Leni percaya semua anak-anak ingin doanya dijawabkan dan ada kuasa yang mengalir dalam tubuh, sehingga memberikan kekuatan. Sehingga saat menghadapi pergumulan apapun bisa dihadapi.
pasti ya, Tuhan memberikan kemenangan dan menolong kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati anak-anak Epic semuanya. Amin.